Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Akai. Oke guys, buat kalian yang baru di channel gue ini lebih tepatnya selalu memberikan update news terbaru mengenai dunia cryptocurrency. Jadi kalau kalian ingin mendapatkan info news terbaru, update, terbelit-belit segala macam, itu adanya di channel gue. Jadi kalian wajib subrek channel gue guys, gitu. Oke, dan kalian kesempatannya juga kalian juga akan mendapatkan dan kalian juga akan mendapatkan kesempatan untuk join giveaway gua 1 juta untuk 5 orang pemenang, masing-masing 200.000 guys. Syaratnya gampang aja, kalian cuman perlu subscribe channel gua, like videonya gua, terus kalian komentar sepuasnya apa aja yang kalian mau tulis di kolom komentar. Gaskanlah, semakin banyak semakin bagus. Mau yang manis, mau yang pedes-pedes, mau komennya apalah menusuk, gue terima semua. Gue enjoy dengan komentar kalian. Gue selalu happy tau bacain komentar kalian. Oke guys, kali ini gue bakalan updatein ke kalian untuk situasi terhadap cryptocurrency guys. Jadi kali ini mungkin agak sedikit konsepnya mungkin lebih lebih berat kali ya pembahasannya, karena ya kali ini gue bakalan membahas nasihat yang diberikan oleh Ryo Kiyoshi terhadap kita. Ryo Kiyoshi siapa sih namanya itu siapa sih yang konten apa sih tuh yang sama Roy Purba tuh? Bener. Ryo Kiyoshi, astagfirullahaladzim, jadi ingat oplasnya ya. Robert Kiyosaki guys. Ya, di sini jelaskan bahwa akan ada momentum yang harus kita perlu pahami terhadap si Bitcoin ini. Oke, gue kasih pemahaman kepada kalian dulu yang belum tahu. Jadi Bitcoin itu adalah mungkin bisa dijadikan standar bahwa kenaikan dan penurunan terhadap koin-koin yang lain gitu. Jadi kalau misalkan Bitcoin turun, berarti otomatis yang lain akan turun juga. Dan kalau misalkan Bitcoin naik, biasanya koin-koin yang lain itu juga ikut naik. Jadi faktor utamanya itu yang bisa menentukan adalah Bitcoin. Dan di sini sedangkan ada penjelasan mengenai Bitcoin sendiri gitu. Robert Kiyosaki berwasiat kepada kita, ngenasihatin kita gitu. Jadi akan ada kecelakaan dan depresi yang akan datang gitu saat inflasi palsu meningkat. Itu kata Robert Kiyosaki. Jadi kecelakaan dan depresi ya sekarang aja kalau misalkan teman-teman lihat nih ya. Kalau misalkan teman-teman lihat nih di market aja nih, kita udah tahu kan, di market aja tuh kebanyakan merah gitu. Karena kenapa? Karena ya ini sekarang lagi memang fase koreksi dan sangat-sangat dalam, dan ini ada sangkut pautnya dengan politik ya. Jadi ya begitulah. Oke, di sini kalau kalian belum tahu, si Robert Kiyosaki itu adalah dia yang menulis tentang buku keuangan pribadi. Kalau kalian mau baca di area kota gua, belum punya bukunya, gua ada bukunya. Terus dia juga buku keuangan pribadi Rich Dad Poor Dad. Wih, keren kan bahasa Inggris gue. Keren ya, udah jauh gak sih gue? Hah? Coba deh, bener gak sih pronunciation gue bener? Oke guys, jadi si Robert Kiyosaki ini kita udah tahu legenda banget kan. Ini bukunya gila. Gua aja punya bukunya berapa gua koleksi semua dah pokoknya buku-bukunya dia. Tapi yang paling terkenal tuh ada Rich Dad Poor Dad. Jadi ada ayah kaya dan ayah miskinnya dia dengan sudut pandang ayah yang berbeda gitu. Oke, di sini dijelaskan si Robert Kiyosaki ini telah memproyeksikan kehancuran dan depresi pasar yang signifikan. Maksudnya yang akan terus-menerus berlanjut gitu. Jadi sebuah skenario yang akan berdampak pada beberapa aset investasi termasuk Bitcoin. Jadi si Ryo Kiyoshi, kenapa sih tuh orang muncul Robert Kiyosaki? Ya Allah, Ryo Kiyoshi itu ya Allah. Jadi inget oplas. Jadi tuh astagfirullahaladzim, ya Allah.
Jadi melalui akun Twitternya si Kiyosaki ini mengklaim bahwa akan ada kecelakaan itu diprakarsai oleh inflasi palsu yang berkelanjutan, yang diprakarsai, yang didalangi oleh Federal Reserve dan pemerintahan Presiden Joe Biden gitu. Di sini dijelaskan bahwa dia merekomendasikan bahwa kecelakaan itu akan menghadirkan peluang yang sangat sempurna untuk kalian teman-teman bisa berinvestasi dalam bentuk Bitcoin, emas, dan perak. Akan tetapi memperingatkan investor juga untuk berhati-hati dengan inflasi yang dilaporkan saat ini. Gitu. Jadi memang sekarang di Amerika itu guys ya. Jadi di Amerika Serikat itu banyak persoalan tentang Bitcoin karena mereka sangat khawatir Bitcoin ini bisa menggantikan uang dolar guys. Serius. Itu bisa aja terjadi. Lu bayangin aja sekarang banyak banget kan bahkan di Amerika Serikat itu sudah ada pengawasnya loh sampai benar-benar dan sudah sudah kalau bahasa gitu tuh kayak di jalur hukum tuh kayak ya duduk-duduk bareng nongkrong-nongkrong ngopi-ngopi gitu kayak gitu itu terus ada ketok palu apa sih namanya tuh ke dunia hukum kalian lebih tahu lah ya. Pada intinya mereka sudah membahas Bitcoin ini, potensi Bitcoin ini di Amerika Serikat begitu. Jadi si Robert Kiyosaki ini dia menjelaskan bahwa federal apa tadi? Jadi si Fed ini dan Joe Biden itu mendorong inflasi palsu. Jadi kecelakaan dan depresi datang, emas, perak, Bitcoin, real estate juga akan hancur. Siap untuk membeli lebih banyak emas, perak, Bitcoin, real estate setelah crash, setelah jatuh. Saat menjadi lebih kaya setelah inflasi palsu runtuh, waspadalah, hati-hati, kata Kiyosaki. Gitu guys. Oh ya guys, kalau kalian tahu nih guys, jadi si Joe Biden itu kan presiden penggantinya Donald Trump gitu ya. Gue kalau masalah politik tuh gue suka banget bacain. Gue nggak tahu, gue sebenarnya pengen jadi anggota dewan sebenarnya gue tuh sebenarnya jujur pribadi. Jadi kalau membahas politik tuh gue suka, tapi gue alihin ke dunia cryptocurrency. Jadi si Joe Biden ini itu tuh umurnya udah 79 tahun dan ternyata dia bisa meruntuhkan si Donald Trump, mengalahkan lah gitu. Tapi si Joe Biden ini di umur 79 tahun itu dia yang paling tertua, presiden tertua di Amerika Serikat. Nah, jadi kondisinya tuh udah kayak apa ya? Kayak sesepuh lah, berat kata tuh kalau di kita tuh kalau lihat di jalan tuh kayak kakek terus pakai tongkat kayak bungkuk-bungkuk gitulah. Jadi kayak udah nggak bisa berpikir rasional. Akhirnya si wakil presidennya siapa sih, Kamala Harris kalau nggak salah, cewek guys. Jadi sekarang tuh diambil pemimpin presiden sekarang yang mengambil keputusan di Amerika sekarang itu tuh perempuan ya gitu. Nah, lu tahu sendiri kan perempuan gimana coba cara memimpinnya tuh tergantung mood gitu. Jadi sebenarnya kalau ada orang yang berpengaruh, kalau kita tuh kayak Pak Luhut lah gitu. Jadi kalau Pak Luhut ngomong, meskipun dia presiden, meskipun dia menteri segala macam, dia bakalan kayak udah ikutin aja deh gitu Pak Luhut gitu. Nah sama. Jadi kalau si Kamala Harris ini ya udah, jadi ada orang yang berpengaruh, ya udah kayak gini, lu bikin keputusan kayak gini. Jadi kayak boneka guys di Kamala Harris ini. Kalau gue rasa ya, karena di Amerika Serikat itu banyak banget yang bisa mempengaruhi gitu. Meskipun memang kekuasaannya udah nggak aktif gitu. Misalkan Donald Trump aja kalau misalnya dia mau menyuruh apapun ya bisa gitu kan, bisa jadi gitu. Oke guys, jadi di sini dijelaskan bahwa Amerika Serikat saat ini bergulat dengan tingkat inflasi historis. Jadi kenapa banyak banget yang berbondong-bondong, udah pakai Bitcoin aja, yuk kita beralih ke Bitcoin gitu. Soalnya memang harga dolar dan kita memakai uang kertas dan segala macam itu ada inflasi, dan inflasi itu adalah sebenarnya yang bisa membunuh, yang bisa benar-benar membunuh semua aktivitas yang orang apa sih kayak segala macam lah, pokoknya bisa membunuh gitu. Nah itulah yang bisa menjadi Bitcoin itu bisa bisa menggantikan si dolar itu guys gitu. Makanya di sini dijelaskan bahwa untuk
sekarang teman-teman yang pengen berinvestasi, kalian mending alihin aja ke Bitcoin, cryptocurrency, ke Dogezilla mungkin gitu kan. Ke Dogezilla atau apapun hal emas juga dan perak. Itu pesannya Robert Kiyosaki. Karena memang ada sedikit hal prediksi Robert Kiyosaki sendiri, itu Bitcoin bisa menyentuh di harga 1,2 juta dolar. Gila nggak tuh kan? Itu 1,2 juta dolar tuh gimana coba? Gue penasaran, pengen kalkulasiin gitu kan. 1,2 juta dolar dikali harga 14.000, jadi 16 miliar 800 juta. Gila nggak tuh kan? Tapi di sini dijelaskan bahwa ya itu akan bisa terjadi, prediksinya itu dalam 5 tahun ke depan gitu. Nah, oleh karena itu sekarang kan banyak banget paus-paus yang pengen membeli Bitcoin segala macam cryptocurrency karena pengaruhnya dari situ guys gitu. Apalagi ya? Ya di sini juga dijelaskan bahwa Kiyosaki tercatat menyatakan bahwa dia bertaruh nih, maksudnya kayak dia tuh kayak ya udah gue bakalan pertaruhkan aset gue di Bitcoin, gue beli perak dan emas gitu. Kiyosaki telah berhasil meramalkan. Jadi Kiyosaki ini pernah tuh meramal bahwa si Bitcoin ini bisa menyentuh di harga, bisa melampaui angka 50.000 dolar pada tahun 2021 dan benar-benar terjadi. Prediksinya itu gila banget, dan karena waktu itu memang lagi Amerika Serikat dalam ekonomi lemah gitu. Jadi gini ya guys ya. Jadi orang kaya itu kayak gini deh, kayak gue lah. Gue kan showroom gitu kan. Gue punya showroom mobil. Jadi kalau ada orang yang mau beli, jadi kalau ada orang yang mau jual mobilnya dia, otomatis gue tawar semurah-murah mungkin gue beli gitu. Gue tuh kayak gitu. Nah, ketika dia udah butuh uang segala macam, akhirnya pas udah kembali terus gue jual, contoh harga gue beli 100 juta, tapi pasarnya harganya 140. Terus gue jual pas udah kembali normal, gue jual 140 kan lumayan kan guys gitu, 40 juta. Anggaplah hitungannya begitu. Jadi kalau orang kaya tuh berpikir kalau misalkan lagi masa krisis, ya udah ada uang gua nganggur di bank gitu kan, ada uang nganggur ngang segala macam, ya udah mending gua tarik daripada nganggur, gua beli, gua invest, terus masa-masa krisis lagi murah-murahnya, lagi panen-panennya gua gitu kan. Habis itu pas udah kembali normal gue jual, wah gila keuntungannya berlipat-lipat ganda. Dan itu terjadi kepada dunia Bitcoin juga guys, cryptocurrency. Jadi makanya harganya saat ini turun tuh, wah gila, kalian tuh kalau ada uang nganggur ya mending udah beli aja, kagak usah mikir-mikir deh, pokoknya investasi di Bitcoin keren guys. Maksudnya Bitcoin cryptocurrency tuh menurut gue prospek di kedepannya gitu. Apalagi ya yang di sini tuh pada intinya di sini dijelaskan Robert Kiyosaki itu hati-hati. Tapi guys ya, gue mau kasih saran ke kalian. Jadi kalau misalkan kita mau membeli, ini sebenarnya tips dari gue ya. Sebenarnya ini juga udah gue bahas. Jadi kalau kalian membeli, ini kan sekarang lagi fase menurun ya. Jadi ini kan sekarang di harganya 48 nih. Jadi ini ada bakal penurunan kembali itu di 39 guys. Jadi kalau kalian mau beli di 48 ini hati-hati dulu gitu. Ini pun ada sampai 44 gitu. Tapi kalau prediksi gua sih sebenarnya dia bakalan turun di 44 guys ya, atau di 39 ya, karena titik supportnya di 39 gitu sih sebenarnya. Atau coba kita lihat di timeline 4 jam. Nah, di sini deh. Berarti titik supportnya itu di 42. Berarti ini bakalan dari 48 itu bakalan turun ke 442 di sini guys. Jadi kalian kalau mau beli udah 20% dulu beli di 48. Habis itu kalau kalian lihat marketnya lagi menurun, udah pas dia udah 45 beli lagi 20%. Terus pas udah turun lagi kalian beli lagi 20% atau 25%. Kayak gitu ya. Jangan langsung kalian ada uang terus langsung masuk ke, wah jangan kayak gitu. Apalagi kalau misalkan zaman-zaman sekarang di bulan Desember ini, itu tuh zaman era-eranya di November sama Desember itu tuh benar-benar cryptocurrency lagi down parah guys. Jadi benar-benar lagi masa penurunan begitu. Jadi ya begitu sistem gue kalau membeli koin ya, cara berinvestasi kita gitu. Pada intinya pesan Robert Kiyosaki adalah kalian hati-hati aja dalam dunia dalam membeli gitu. Takutnya kalian pas lagi turun nih kalian beli banyak, kalian habisin uang kalian, ternyata lagi mau turun lagi gitu kan, kalian stres gitu.
Dan itu dia ya, namanya dunia cryptocurrency kan resikonya memang tinggi, tapi ya begitu. Kalau resikonya tinggi ya otomatis keuntungannya juga bisa tinggi gitu guys. Udah gitu aja bacot-bacotan gua kali ini. Ya semoga kalian bisa berpikir realistis lah. Intinya kita akan menunggu rally Bitcoin ini apakah dia turun atau naik gitu. Oke gitu aja. Thank you banget udah teman-teman mendengarkan video gua. Sehat selalu buat kalian. Titip salam sama keluarga kalian dari gua, Akai ya. Akai, subscribe channel gua, awas loh kalau nggak subscribe channel gua getok pala lu ya. Oke guys, dadah. Thank you. Malam minggu kita nggak usah keluar dulu. Gue nggak tahu kenapa anak rumahan kali gue itu ya. Gue nggak ya curhat lagi lah gue. Pokoknya intinya gue nggak ada waktu hari ini segala macam, gue nggak ngaruh, intinya sama aja karena ya namanya kita ya jomblo ya, nggak ada siapa-siapa ya gitu kan. Oke. Dari gue Kai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.